pertama ayat yang ke-9. Sekali lagi Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9. Yang sudah dapat katakan amin. 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 Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9. Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Saya rindu mengajak teman-teman untuk membaca pembacaan Alkitab kita bersama-sama. Saya ulangi sekali lagi, Yosua pasal yang pertama ayat ke-9. Di bawah judul atau perikop perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Kita baca firman Tuhan ini secara bersama-sama. 3, 2, 1. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Baiklah, sekian pembacaan Alkitab yang datang pada kita pada malam hari ini. Saya ulangi pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini pada ayat ke-9, yaitu berbunyi demikian. Bukankah telah kuberikan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Di dalam Yosua ini atau di dalam kitab ini dikatakan bahwa dengan judul atau perikop, yaitu dengan perikop di atas, telah perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Di sini dikatakan bahwa Yosua diperintahkan atau dipercayakan Tuhan untuk merebut tanah Kanaan, yaitu Tuhan memerintahkan atau mempercayakan kepada Yosua untuk memimpin, atau diperintahkan untuk Yosua yaitu untuk merebut tanah Kanaan. Di mana di ayat ini atau di ayat ke-9 ini dikatakan bahwa bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Di sini atau di ayat yang ke-9 ini dikatakan bahwa Tuhan memerintahkan Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Maka Tuhan memerintah Yosua supaya Yosua tetap yakin, tetap teguh dan tetap percaya bahwa kuasa Tuhan selalu menyertai Yosua. Di sini saya mengambil tema untuk kita semua, sungguh-sungguh berani dan yakin. Sekali lagi, sungguh-sungguh berani dan yakin. Tema yang datang pada kita hari ini yaitu sungguh-sungguh yakin dan berani. Di sini dikatakan bahwa Tuhan memerintahkan Yosua agar Yosua dapat menjalankan perintah dari Tuhan tersebut, yaitu agar Yosua dapat sungguh-sungguh berani dan yakin serta percaya pada perintah Tuhan. Yang mana dikatakan di sini adalah bahwa jikalau kamu menjalankan suatu tugas, misalnya kita dipercayakan untuk menjalankan suatu tugas, suatu perintah dari orang lain, kita harus sungguh-sungguh berani serta yakin. Kita boleh khawatir, siapa sih yang tidak khawatir? Contohnya kita di sini pasti kita mengalami kekhawatiran, gelisah dalam melakukan segala sesuatu, tetapi kita tetap harus yakin bahwa kuasa Tuhan yang selalu menyertai setiap langkah kehidupan kita. Sesuai dengan tema yang datang pada kita hari ini, yaitu agar kita dapat sungguh-sungguh, dapat percaya dan yakin bahwa kuasa Tuhan yang selalu menaungi di dalam kehidupan kita. Yaitu contohnya Yosua tetap berpegang teguh pada perintah Tuhan, tetap menjalankan tugasnya dan tanggung jawabnya, yaitu atas kehendak Tuhan. Kita langsung masuk ke dalam poin, yaitu poin yang pertama, yaitu kuat berjalan di dalam Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat ke-9. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat ke-9. Saya akan membacakan untuk kita semua yang berbunyi demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Di sini dikatakan, yaitu melalui ayat firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-9 mengatakan bahwa artinya kita harus menjalankan tugas dan tanggung
kita, yaitu walaupun kita banyak melalui rintangan dan tantangan, karena kuasa Tuhan tetap melindungi kita, tetap menyertai kita kemanapun kita pergi. Sesuai dengan ayat yang telah dituliskan di dalam 2 Korintus ini, pasal yang ke-11 ayat ke-9 mengatakan, saya ulangi sekali lagi, yaitu tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka atau bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus menaungi aku. Di sini jelas mengatakan pada poin yang pertama, sesuai dengan poin yang pertama, yaitu kuat berjalan dalam Tuhan. Kita masih dikaitkan di dalam pembacaan yang pertama, yaitu dalam Yosua pasal 1 ayat ke-9, di mana di sini ditegaskan bahwa kita harus kuat berjalan di dalam Tuhan. Artinya bahwa ketika kita diberikan tanggung jawab, ketika kita diberikan perintah, kita harus tetap meyakinkan bahwa kuasa Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan kita. Yang mana pada saat ini juga mengatakan bahwa jika kita tetap kuat, tetap berpegang teguh pada perintah Tuhan, yakinlah bahwa kuasa Tuhan yang terus bekerja di dalam kehidupan kita. Walaupun kita banyak masalah, kita berjalan dalam Tuhan itu tidak selalu lurus, tidak selalu mulus. Kita pasti banyak melalui rintangan, tidak yang semudah kita membalikkan telapak tangan. Ketika kita berjalan di dalam Tuhan pasti banyak masalah. Tidak ada yang tidak mempunyai masalah, kan? Kita berjalan bersama Tuhan itu tidak ada yang tidak ada yang mudah. Pasti banyak rintangan, pasti banyak tantangan, dan juga banyak cobaan. Tapi bagaimana cara kita agar kita tetap berpegang teguh pada perintah Tuhan, dan juga agar kita tetap berjalan di dalam Tuhan itu, kita harus kuat, kita harus sungguh-sungguh, kita harus yakin, dan kita harus berani bertanggung jawab, serta kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan kita. Dan juga di dalam ayat ini juga mengatakan bermegah dalam kelemahan, maka Tuhanlah yang memperkuatkan kita. Misalnya ketika kita mempunyai masalah, ketika kita mempunyai pergumulan hidup kita, kita yakinlah bahwa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Kita harus berdoa, kita harus yakin bahwa Tuhan selalu menyertai, selalu melindungi kita, selalu kita bawa aja masalah kita ke dalam Tuhan. Jangan kita menganggap masalah itu lebih besar dari Tuhan, tetapi malah sebaliknya, kita harus menganggap Tuhan itu lebih besar daripada masalah kita. Jangan sedikit-sedikit mempunyai masalah, Tuhan, kenapa Tuhan memberikan cobaan kepada saya segini, begini, begitu. Jangan, itu tidak boleh. Kita harus percaya kepada Tuhan. Tuhan kuatkan kita di saat kita lemah. Tuhan akan mengangkat kita di saat kita terjatuh. Ketika kita diuji, ketika kita mendapat cobaan, Tuhan selalu menyertai kita di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak memberi ujian, memberi cobaan yang melampaui kemampuan kita. Tuhan menguji kita dengan kemampuan kita. Maka dari itu, kita bersama-sama pada malam hari ini, serahkanlah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan setiap pergumulan hidup kita, setiap masalah kita. Kita boleh khawatir, siapa sih yang tidak bisa khawatir? Pasti semuanya khawatir ketika kita mempunyai masalah, gimana cara kita menyelesaikannya. Tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan yang selalu menyertai kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita langsung masuk ke poin yang kedua. Setelah kita sungguh-sungguh berani dan juga yakin, serta kita kuat berjalan di dalam Tuhan, kita juga harus tetap berpegang teguh pada perintahnya. Kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang keempat. Saya ulangi sekali lagi, Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang keempat. Saya minta satu orang untuk membacakan untuk kita semua. Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam kedalaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Di sini sangat jelas mengatakan pada kita juga melalui kitab Mazmur bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburku. Di sini juga dikatakan bahwa ketika kita menjalankan tugas, ketika kita
menjalankan perintah serta tanggung jawab, kita percaya, kita jangan takut. Kita jangan menanggalkan Tuhan, kita harus tetap berpegang teguh pada perintah Tuhan. Di sini juga sangat jelas mengatakan kepada kita, tinggallah di dalam Tuhan, tetaplah berpegang teguh pada perintahnya. Kita tidak perlu takut di dalam bahaya yang mengancam kita. Biarpun kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, apa yang akan terjadi pada saat ini. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan yang selalu menyertai dalam kehidupan kita. Walaupun kita sering mengalami segala masalah, tetapi percayalah kuasa Tuhan yang menyertai kita. Dan juga kita langsung masuk ke poin yang terakhir, yaitu kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 46 ayat kedua. Sekali lagi, Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang kedua. Saya akan membacakan pembacaan ini untuk kita semua, yaitu Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Di sini juga jelas mengatakan ketika kita telah sungguh-sungguh, ketika kita telah berani dan kita yakin di dalam menghadapi suatu masalah, suatu perintah serta tanggung jawab kita juga sudah berjalan bersama Tuhan, tetap berpegang teguh pada perintahnya, kita juga harus berjalan sesuai dengan perintahnya. Di sini juga mengatakan kepada kita, dilihatkan kepada kita di pembacaan yang pertama tadi, yaitu terkait dengan Yosua. Ketika Yosua diperintahkan untuk merebut tanah Kanaan, dia tetap yakin walaupun banyak rintangan dan tantangan, tapi dia tetap berpegang teguh pada perintah Tuhan. Dia yakin bahwa walaupun banyak tantangan, walaupun banyak cobaan yang dia lewati, tetapi dia tetap berserah penuh kepada Tuhan. Di dalam penyertaan Tuhan pasti ada segala sesuatu yang terbaik daripada sebelumnya. Dan juga dia mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya karena Yosua ini yakin dan percaya. Begitu juga dengan kita pada malam hari ini, ketika kita diberikan suatu kepercayaan untuk melakukan, untuk bertanggung jawab serta menjalankan perintah. Misalnya, kita dipercayakan untuk melayani di gereja GPI Sina, ya, tidak jauh, untuk melayani di sana. Tetapi kita masih ragu, gimana cara saya melayani di sana? Aduh, takut salah. Memang, saya juga di sini juga takut salah. Pertamanya saya grogi banget. Tetapi saya tetap yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan yang menaungi dan serta menyertai kita. Begitu juga dengan kita semua, ketika kita dipercayakan untuk melayani Tuhan, yakinlah bahwa kuasa Tuhan yang selalu menyertai kita di dalam kehidupan kita. Jadi kesimpulan buat kita pada malam hari ini, marilah kita sebagai anak-anak dan pemuda-pemuda Kristen, hendaklah kita sungguh-sungguh yakin dan percaya serta berani bertanggung jawab di dalam segala sesuatu, serta kuat berjalan di dalam Tuhan, tetap berpegang teguh pada perintahnya, dan juga berjalan sesuai dengan perintahnya. Kita jangan patah semangat. Ketika kita menghadapi suatu masalah, jangan kita langsung menyerah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, maka dari itu kita harus berserah penuh ke dalam tangan Tuhan. Kita harus meminta penyertaan daripada Tuhan, walaupun kita banyak melakukan kesalahan dan juga, tetapi yakinlah bahwa kuasa Tuhan yang selalu menyertai di dalam kehidupan kita. Tetaplah berjalan serta melakukan perintah Tuhan. Ketika kita dipercayakan, lakukanlah itu, karena itu adalah kehendak daripada Tuhan. Sekian jauh sharing kita pada malam hari ini. Kita tutup kebenaran dari firman Tuhan kita.